Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik SMP atau fase D dengan tema kearifan lokal budaya Nusantara. Penulis adalah tim kearifan lokal budaya Nusantara SMP Negeri 20 Jakarta. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 24 November 2022. Selanjutnya, untuk tujuan, alur, dan target pencapaian proyek ini nanti akan dijelaskan lebih jelas pada slide. Kemudian untuk tahapan kegiatan selama proyek ini, yaitu pertama adalah tahap temukan, yaitu mengenali dan membangun kesadaran murid terhadap pengetahuan lokal. Di hari pertama atau di hari Senin akan dilaksanakan upacara pembukaan. Selanjutnya akan dilaksanakan undian untuk menentukan suku bagi setiap kelas. Disediakan ada 9 suku bagi 9 kelas. Ada kelas 7A sampai dengan 7I. Maka nanti setelah pengundian, setiap kelas akan mendapatkan masing-masing suku ini. Misalnya pada saat pengundian, kelas 7A mendapatkan suku Sunda, maka kelas 7A akan mengobservasi terkait suku Sunda. Kemudian misalnya kelas 7B mendapatkan undian untuk observasi suku Betawi, maka kelas 7B akan mengobservasi suku Betawi. Berikut adalah mekanismenya untuk pengundian di saat selesai upacara pembuka. Disediakan 9 suku untuk 9 kelas. Jadi masing-masing suku akan diperoleh oleh satu kelas. Berikutnya adalah setelah siswa mendapatkan suku, masing-masing kelas mendapatkan suku, lalu berikutnya di kelas akan dilaksanakan pengundian. Di dalam kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan diundi untuk membahas kuliner, tarian atau lagu daerah, pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, dan permainan tradisional. Misalnya, kelas 7A pada undian mendapatkan suku Sunda. Lalu, di dalam kelas akan dibagi, kelas 7A tersebut akan dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok yang mendapat undian membahas tentang kuliner, maka akan membahas tentang kuliner dari suku Sunda. Kemudian kelompok yang mendapatkan undian membahas tentang tarian atau lagu daerah, maka kelompok tersebut akan membahas tentang tarian atau lagu daerah dari suku Sunda. Begitu seterusnya. Untuk pakaian adat, kelompok yang mendapatkan undian membahas pakaian adat, maka akan membahas tentang pakaian adat suku Sunda. Demikian seterusnya hingga permainan tradisional, sehingga di kelas 7A akan membahas 6 topik ini dengan 6 kelompok membahas tentang suku Sunda. Berikutnya adalah bentuk dan fungsi kearifan lokal budaya Nusantara, yaitu observasi menggunakan video. Berikutnya, seluruh peserta didik akan mengobservasi objek menggunakan video. Dipersilahkan bagi kalian untuk menonton video, kemudian membaca buku atau artikel lain yang relevan sesuai dengan undian, baik undian di kelompok maupun undian bagi kelas kalian. Berikutnya adalah di hari Selasa adalah menyiapkan, kalian observasi menyiapkan bahan untuk pembuatan mading 3 dimensi atau diorama. Misalnya di kelas 7A yang mendapatkan undian untuk membahas suku Sunda, maka kelompok pertama atau kelompok kuliner harus menyiapkan mading atau diorama terkait dengan kuliner suku Sunda. Berikutnya, untuk kelompok yang membahas tarian atau lagu daerah, maka
Kelompok tersebut harus membahas tentang atau menyiapkan bahan mading 3 dimensi yang berisi tentang tarian atau lagu daerah suku Sunda. Demikian seterusnya hingga permainan tradisional. Lalu di hari keempat, di hari ketiga adalah membuat mading, di mana mading tersebut adalah terkait kelompok kalian. Jadi membahas tentang kuliner, maka membuat mading 3 dimensi tentang kuliner suku Sunda. Kemudian kelompok yang mendapatkan bagian membahas tarian atau lagu daerah, maka madingnya berisi tentang tarian atau lagu daerah dari suku Sunda. Berikut adalah di hari keempat, jadi ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah membuat mading. Hari keempat atau hari Kamis, kalian mulai menjadi satu kesatuan dalam kelas untuk menyiapkan bazar atau pameran kuliner dari masing-masing suku kalian. Misal, kelas 7A mendapatkan undian membahas suku Sunda, maka satu kelas di kelas 7A harus berdiskusi menyiapkan materi untuk bazar atau kuliner atau pameran kuliner tentang kuliner suku Sunda. Jadi semua menyiapkan booth, menyiapkan ornamen-ornamen yang akan digunakan untuk pameran dan bazar yang membahas suku kalian. Booth yang kita sediakan adalah terdiri dari 2 meja dan tenda, dan kalian diwajibkan untuk menyiapkan persiapan stand kalian masing-masing. Misalnya, menyiapkan poster, menyiapkan atribut-atribut yang dapat memeriahkan booth kalian. Berikut adalah di hari Jumat atau hari kelima adalah persiapan untuk pameran kesenian. Misal, kelas 7A mendapatkan undian membahas suku Sunda, maka kalian menyiapkan kesenian terkait suku Sunda. Di hari Kamis dan Jumat ini, seluruh kelas sudah menjadi satu. Artinya, setiap kelas sudah membahas masing-masing suku. Misal, kelas 7A di hari Kamis dan Jumat sudah membahas suku Sunda. Tidak lagi membahas tentang kelompok kuliner, tarian, dan lain-lain, tetapi di hari Kamis dan Jumat kalian sudah menjadi satu kesatuan, yaitu satu kesatuan suku Sunda, di mana di hari Kamis kalian menyiapkan untuk bazar dan pameran kuliner, sedangkan di hari Jumat kalian mempersiapkan untuk persiapan penampilan kesenian. Sebagai contoh, kelas 7A misalnya mendapat giliran atau mendapatkan undian membahas suku Sunda, maka di hari Kamis kalian kelas 7A menyiapkan bazar dan juga pameran kuliner untuk suku Sunda. Dan di hari Jumat kalian menyiapkan kesenian yang akan ditampilkan di hari Selasa yang berisi tentang kesenian suku Sunda. Bisa berupa tarian, bisa berupa teatrikal, drama, dan lain-lain. Lalu di hari Senin
di hari Senin pekan berikutnya kalian melaksanakan pameran dan bazar kuliner. Sekali lagi, di hari Senin kalian melaksanakan pameran atau bazar kuliner. Hari Senin berarti di tanggal 21 akan dilaksanakan pameran dan bazar kuliner. Lalu di hari Selasa dilanjutkan dengan pameran dan penampilan kesenian. Dilanjutkan di hari Rabu dan Kamis adalah kegiatan untuk pembuatan laporan. Lalu untuk penilaian adalah yang dinilai di sini adalah sub elemen bernalar kritis dan berkebinekaan global. Pada video berikutnya akan dijelaskan contoh-contoh mading 3 dimensi atau diorama. Demikian penjelasan singkat untuk proyek kearifan lokal Nusantara. Semoga video ini memberikan informasi bagi kalian. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.